dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Harusnya dulu saya seperti itu, tapi saya tidak bisa seperti itu. Malah saya mengikuti orang-orang yang sesat. Ucapannya orang-orang kafir yang telah masuk ke dalam neraka. Waqalu, dan berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, atau taat kami, sadatana, pada pemimpin kami, wa kubaro'ana, dan para pembesar kami, tokoh-tokoh kami. Tapi fa'aduluna, maka menyesatkan mereka, na pada kami, as-sabila, pada jalan. Mereka berkata, ya Allah, dulu kami di dunia telah mengikuti pada para pemimpin kami. Kami di dunia telah mengikuti para pembesar-pembesar kami. Namun mereka semua telah menyesatkan jalan kami. Mereka malah menyesatkan pada jalan kami, ya Allah. Seharusnya mereka mengikuti ini, malah kami tersesat, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim, semoga memberi engkau, him, pada mereka, di'faini, 2 kali lipat, minal azab, dari siksaan. Wal anhum, dan semoga melaknati engkau hum, pada mereka, laknan, dengan laknat kabiron, yang besar. Ya Allah, semoga engkau memberikan mereka 2 kali lipat siksaan. Karena mereka sudah menyesatkan kami, ya Allah. Dan semoga engkau melaknati pada mereka dengan laknat yang besar. Nah, ayat 65 sampai 68 ini menjelaskan tentang keadaan waktu di neraka. Nah, saat di neraka, banyak orang-orang yang tersesat, masuk neraka sebab mereka di dunianya tersesat. Kenapa mereka tidak mau mengikuti? Karena mereka tidak mau mengikuti pada petunjuk-petunjuk Allah, Rasul dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Justru mereka malah mengikuti ucapan orang-orang yang ada di sana. Padahal sudah jelas, Nabi sendiri telah bersabda, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati Nabi. Nabi bersabda, Nabi Muhammad itu bersabda, aku telah meninggalkan 2 perkara yang bila kalian menetapi 2 perkara ini nggak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabillah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, yaitu Al-Hadis. Berarti kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, ya, mengaku diri kita Islam, mengaku diri kita iman, pedoman yang harus kita tetapi yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Bukan yang lainnya. Bukan selain itu. Ya Al-Quran dan Al-Hadis itu. Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran, Al-Hadis ini sebagai pedoman bagi orang iman. Karena kalau kita mengikuti pada omongan-omongan orang, itu banyak omongan-omongan orang yang seperti ini, seperti itu. Mana yang harus kita ikuti? Kelihatannya itu baik, kelihatannya itu juga baik, itu juga baik. Tapi semuanya itu tidak ada yang bisa mengalahkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Fatlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillah ala sa'iril khalqi. Keutamaannya Al-Quran mengalahkan pada semua ucapan, kalamullah maksudnya, mengucap kalamullah itu maksudnya Al-Quran, itu mengalahkan semuanya
ucapan. Sebagaimana Allah mengalahkan pada semua makhluknya. Maka kita jangan salah. Jangan salah mengambil pedoman. Kalau orang-orang yang bukan Islam yang lain, yang orang-orang bukan Islam, orang iman yang lain itu loh tahu bahwa pedoman orang Islam itu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kita sebagai orang Islam ya harus kembali lagi ke Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai nanti di akhirat kita seperti ini. Akhirnya menyalahkan sana, menyalahkan sini. Oh, saya dulu mengikuti ucapan itu, orang itu, pemimpin itu. Salah, sehingga menyesal, merasa menyesal. Kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Masalah agama, peraturan-peraturan agama semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman sudah tinggal gampangnya saja mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Ya udah. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La takunu, jangan ada kalian kalladzina, sebagaimana orang-orang adau yang menyakiti mereka Musa pada Nabi Musa. Fabarra'ahu, maka membebaskan pada Nabi Musa sapa Allah mimma dari apa-apa qalu yang berkata mereka. Wakana, dan ada siapa Musa indallah, di sisinya Allah, wajihan, orang yang berpangkat. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan seperti orang-orang yang menyakiti pada Nabi Musa. Ya. Orang-orang waktu zamannya Nabi Musa, kaumnya mereka menyakiti pada Nabi Musa. Lalu Allah membebaskan Nabi Musa dari sesuatu yang mereka ucapkan, dari apa-apa yang telah mereka ucapkan. Kalau dalam riwayat, waktu itu Nabi Musa diomongi sesuatu yang jelek, ya. Dikabarkan bahwa Nabi Musa itu impoten, kalau di dalam riwayatnya. Karena kebiasaan orang-orang Bani Israel saat mandi mereka bersama-sama, sedangkan Nabi Musa tidak mau. Sehingga itu menyakitkan hatinya Nabi Musa. Namun pada akhirnya Allah membebaskan pada ucapannya mereka tersebut. Allah membebaskan ucapannya mereka, menunjukkan bahwa semua yang mereka ucapkan itu tidaklah benar. Dan Nabi Muhammad itu termasuk orang yang berpangkat di sisinya Allah. Para pemirsa Samhan Jombang, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah. Orang yang membawa kebenaran itu pasti akan dimusuhi oleh seseorang, mesti punya musuh, termasuk Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan yang lain. Tapi kita tidak perlu risau dengan itu sudah ada dalilnya, mesti ada musuh. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah. Yang kedua, kita supaya sabar. Karena dengan sabar tersebut, Allah pasti akan menolong pada kita. Wasta'inu bis-sabri wa sholat. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan kesabaran itu Allah akan memperoleh pertolongan. Dan tentunya dengan sabar tersebut Allah akan memberikan pahala pada orang itu.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian Allah pada Allah. Wa qulu, dan berkatalah kalian kaulan dengan ucapan sadidan yang baik. Sadidan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, kalian takutlah pada Allah dan kalian berkatalah dengan ucapan yang benar. Jadi ayat ini perintah Allah kepada umatnya, semua umatnya, supaya selalu takwa. Takwa itu apa? Ya, taat, mengikuti taat kepada peraturan-peraturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Nah, kemudian mengamalkannya. Dan Allah perintah pada kita supaya berkata dengan ucapan yang benar. Jangan sampai ya ucapan-ucapan yang dusta. Itu dosa ternyata. Ucapan-ucapan dusta walaupun bergurau. Niatnya bergurau, tapi kalau diucapkan dengan dusta ya tentunya ya, dosa, akan mendapatkan dosa. Yuslih, akan memperbaiki siapa Allah lakum, bagi kalian, a'malakum, pada amalan kalian. Wa yaghfir, dan akan mengampuni siapa Allah lakum, untuk kalian, dunubakum, pada dosa-dosa kalian. Kalau kalian bertakwa, ya, kemudian kalian mengucapkan ucapan yang benar, tidak dusta, tidak bohong, nah Allah akan memperbaiki pada amalan kalian. Ya. Perbuatan kalian akan diperbaiki oleh Allah. Kelakuan kalian ya diperbaiki oleh Allah. Dan Allah akan mengampuni pada dosa-dosa kalian. Nah, termasuk ya, para pemirsa, perlu diketahui bahwa awal dari segala kesalahan itu adalah pertama dari dusta. Dusta terhadap diri kita. Ya. Jadi puncaknya kesalahan itu ternyata kalau kita usut, dari mana datangnya kesalahan itu? Kan dari kebohongan yang ada di diri kita, dusta yang ada di diri kita. Orang kalau sudah membohongi dirinya, dia akan berani melakukan kesalahan. Berbohong pada dirinya. Contoh, dia mengaku dirinya iman, Islam. Berarti menunjukkan kalau dia sudah iman, Islam, dia harus taat, harus patuh terhadap peraturan-peraturan syariat agama Islam di dalam Al-Quran dan Hadis. Tapi karena dirinya dia bohong, Islamnya itu ada kebohongannya, ternyata akhirnya dia melanggar. Itu kan diawali dari bohong, dusta. Dari dusta yang dirinya lalu kepada orang lain, atau ya pada pelanggaran-pelanggaran terhadap dirinya itu. Makanya kalau orang yang dia bisa berkata dengan ucapan yang benar, Allah memperbaiki amalannya. Waman, dan barang siapa yuti, yang taat siapa man Allah pada Allah wa rasulahu, dan utusannya Allah, faqad faza, maka sungguh-sungguh beruntung dia, man, fauzan, dengan keuntungan, adiman yang besar.